Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini studionya ramai banget ya, dihadiri oleh berbagai kalangan. Kalangan apa saja Bu Ana? Banyak sekali. Alhamdulillah kembali lagi di This Is Podcast. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah ini udah episode keberapa Bu Wid? Episode ke-8 setelah episode kemarin dibajak oleh Ihsan. Sekarang saya punya datang lagi. Ya? Saingan Bu Aneng ya. Sekarang ada saingan baru mulai terancam posisi. Ya, gak bosan-bosan nih mau ngingetin kalau kita masih PSB ya, buat sobat smart. SD itu kuotanya tinggal berapa ya, Bu Rika? 13. Tinggal 13 lagi. Ayo semoga dong. terpenuhi ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ayo Bunda, sebentar lagi nih Februari, kita udah mau masuk Februari, masih ada promo gelombang 1. Manfaatkan promonya, jangan lupa cepet-cepet daftar. Atau kalau mau nanya dulu deh, soalnya malu mau datang langsung boleh. Kita ada admin nih di Instagram. Boleh nanti klik di bio kami, ada link tree-nya itu udah nyambung kemana-mana nih, bisa langsung ke Instagram, ke YouTube, ke WA admin. Jadi bisa langsung kepoin ya Instagramnya @sdislamibnusina. Ya, sekarang kita kedatangan bintang tamu. Siapa sih? Deg-degan banget nih. Kalau anak-anak sih kalau dulu mau naik jilid udah pasti ketemu beliau. Jadi takut ya, menyeramkan takut, udah ya. pasti deg-degan banget nih. Nah, siapa lagi? Kita sambut Bu Ella. Halo Bu Ella. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar Bu Bu Ella? Merasa tersanjung ya. Ini diundang ke podcast SD Ibnu Sina luar biasa. Baru pertama kali ya Bu ya? Baru pertama kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesempatan yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti kehadiran saya di sini bisa membawa manfaat. Amin. Ya. Masya Allah, ini beliau ini jadwalnya luar biasa ya Bu ya. Sampai kita reschedule berapa kali ya Bu ya. Aduh, mohon maaf ya. Mohon maaf sekali. Aktif di pengajian ya Bu ya, aktif kemudian di UMI tentunya dan di berbagai majelis taklim yang lain. Pokoknya mah bisa bermanfaat Bu Aneng, ya. Sehat, terutama sehat. Kalau Bu Ella sekarang diamanahi di bagian apa ya Bu kalau di sekarang? Sekarang saya kebetulan diamanahi di yayasan, sebagai sekretaris yayasan. Kebetulan berdua sama Bu Dwi ya. Sama Bu Dwi, nah, kebetulan ada bagian saya di sekretaris yayasan juga. Saya membawahi kehumasan, kemudian juga salah satunya bagaimana terkait dengan keumian juga ya, dimana keumian atau program baca Al-Quran ini merupakan harapannya menjadi produk unggulan dari Ibnu Sina, begitu Bu Aneng. Sebelum di sekretaris, Bu Ella sebelumnya di mana? Apa Bu Ella pernah di SD? Oh, kebetulan kalau SD sempatnya hanya mengetes saja. Yang mau naik jilid ya Bu ya? Ya betul. Insya Allah dari kebetulan baru tahun kemarin naik jilid oleh Pak Tiwan. Sebelumnya itu kebetulan saya diamanahi menjadi koordinator Al-Quran itu dari 2013. Setelah saya beres menjadi kepala sekolah TK. 2013 berarti Ibu sekarang sudah sampai hampir 10 tahun ya Bu ya. Diamanahi untuk menjadi koordinator Al-Quran. Berarti sudah lama banget ya Ibu kira-kira sudah berapa tahun tuh Bu di Ibnu Sina? Di Ibnu Sina kalau saya kebetulan dari awal berdiri ya Bu Aneng, dari 27 Maret 1995. Alhamdulillah hari ini masih berada di sini atas izin Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah. Amin. Berarti sekitar 28 mau 28 tahun. Sebentar lagi ya. Sebentar lagi kita akan ulang tahun yang ke-28 ya. Tanggal berapa tadi? 27 Maret. 27 Maret 1995. Masya Allah. Ibu 28 tahun di Ibnu Sina. Yang bikin Ibu sampai 28 tahun di sini apa tuh Bu? Yang membuat betah. Alhamdulillah
Satu, di sini sama-sama kita akan syiar pendidikan ya, khususnya pendidikan Islam, insya Allah tentunya harapannya. Yang kedua adalah kami di sini semuanya diamanahi sesuai dengan tugas masing-masing, tapi bagi saya sendiri yang luar biasa, kita sudah seperti saudara ya. Jadi merindukan sekali ketika kita berada di Ibnu Sina ini, atau ketika kita berada di mana, insya Allah pastilah enak tidak enak akan ada ya. Tetapi bagaimana kita berusaha untuk menyamankan diri kita berada dimanapun, itu adalah sebagai lahan amanah buat kita semua gitu Bu Ani. Masya Allah ya Bu ya, 28 tahun. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti ada yang betah di sini sampai beres pensiun ya. Amin. Yang muda-muda juga mudah-mudahan ya. Iya, Bu Aneng mau di sini terus enggak? Insya Allah Ibu. Amin. Iya. Amin. Berarti Bu Ella sendiri berarti Ibnu Sina kalau begitu sudah hampir 10 tahun ya Bu ya pakai metode Umi. Sebenarnya kita itu mulai mengenal metode Umi itu dari 2010. Waktu saya masih kepala sekolah TK. Ya. Tetapi saat itu memang di Umi sendiri belum tergarap dengan baik juga karena waktu itu sentral pusat Umi itu hanya satu di Surabaya, Umi Foundation awalnya itu. Kemudian di Bandung itu baru Ustadz Ami Barni sendiri. Seiring dengan waktu di pengurusan pun itu dipilihlah umi-umi daerah ya. Nah akhirnya sampai sekarang kita mulai terus betul-betul dikontrol. Kemudian ada kerjasama dengan Umi Bandung Raya itu dari mulai sekitar 2000 ya, mulai saya koordinator 2013, mungkin dari 2015 lah mulai kita kerjasama dengan Umi Bandung Raya. Iya. Dulu awal banget gitu ya Bu, sebelum memutuskan untuk Ibnu Sina memakai Umi, awalnya Ibu dari mana dulu nih, kok tiba-tiba ada Umi nih gitu. Awalnya kan kita tidak menggunakan metode Umi ya. Mungkin tidak harus saya sebutkan metode apa-apanya ya. Nah kebetulan saat itu ada yang menawarkan terkait dengan metode Umi ini. Waktu itu ingat ya, kalau pas awal itu belum ada tashih itu dites bacaan Al-Qur'annya, jadi apakah hanya sesuai dengan standar gitu. tidak. Waktu itu malah dari yayasan ada yang ikut, perwakilan dari TK, SD, SMP ada yang ikut ya. Kita dites tapi tidak seberat dengan sekarang ya. Harus terstandar, kualifikasi gurunya harus seperti apa. Kalau dulu itu enggak seperti itu. Nah, alhamdulillah mungkin dari Umi sendiri itu mengalami proses perkembangan, bagaimana ingin lebih baik lagi, akhirnya ya kita bisa saat ini mudah-mudahan ini sudah menjadi lebih baik lagi gitu Bu Ana. Berarti udah dari 2010 akhirnya ada yang menawarkan ke sini, lalu pastinya melalui pemikiran dulu, diskusi dulu ya Bu ya. Dan gimana akhirnya sampai memutuskan udahlah kita pakai Umi aja nih Bu, nggak pakai metode yang lain gitu. Karena kita tertarik dengan sistem dari Umi itu sendiri ya. Bagaimana kan kenapa kita menggunakan metode Umi itu ada yang bertanya, kenapa kita kenapa bukan Abi namanya? Iya. Kalau Umi itu identik dengan Abi ya. Iya, Abi. Nah, jadi pada saat itu memang yang ketertarikan kita adalah bagaimana dari sistem mutunya yang luar biasa ya. Jadi sistem mutunya jelas, kemudian juga targetannya jelas, kemudian ada sistem kontrol yang kuat dari Umi itu sendiri ya. Jadi kita tidak berdiri sendiri. Jadi kita kan setiap 6 bulan sekali juga suka ada supervisi untuk kan supervisi itu ada 2 ya. Kalau di Umi itu ada supervisi internal, ada eksternal. Kalau internal itu dilakukan oleh koordinator Umi dari dalam ya, dari sekolah. Kalau dari eksternal itu digunakan mendatangkan kita dari Umi Bandung Raya ya. Saat ini kalau dulu dengan Umi Foundation yang pusatnya di Surabaya. Dari Surabaya, berarti mendatangkan dari Surabaya untuk pernah sekali dulu kesini. Sampai di Tasih guru-guru teh Bu Nur waktu itu ya. Bu Nur, mungkin Bu Rika udah ada belum ya? Belum ada ya Bu Rika waktu itu, seperti itu Bu Aneng. Jadi luar biasa panjangnya dan memang itu kita
perlu sabar ya dalam menjalankan program apapun, termasuk ini dalam keumian juga. Begitu Bu Aneng. Seru sekali ya Bu. Terus kalau implementasi metode UMI itu bagaimana? Kalau misalnya pakai metode lain kita cukup baca, oh ya sudah kamu besok jilid ini ya. Nah kalau implementasi metode UMI sendiri di kelas bagaimana? Itu harus sesuai dengan tahapan-tahapannya itu terukur dan jelas tadi ya. Jadi pembelajarannya kan UMI itu sendiri itu ada UMI jilid 1 sampai 6. Iya Bu, boleh dijelasin dulu nggak Bu nih? Ya, tahapannya nih. Mungkin ada yang belum tahu ya. Iya, kadang suka Bu Aneng kalau udah ini apa? Saya juga bentar ya browsing dulu atau tadi saya tanya Pak Tiwan. Nah, UMI itu sendiri Bu Aneng yang itu kalau jilid itu ada mungkin bingung ya, apa itu metode UMI sebenarnya? Kalau metode UMI itu adalah salah satu metode belajar Al-Qur'an, bagaimana kita tadi ingin mengimplementasikan bacaan Al-Qur'an dengan tartil ya. Seperti dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4 kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil ya. Walaupun tadi ada pembagian, ada tahapan-tahapan, ada jilid 1 sampai 6, kemudian ada Al-Quran, Gorib, Tajwid, itu ada 8 ini. Tetapi itu berbeda-beda antara tiap unit. Kalau TK targetannya hanya sampai jilid berapa. Kalau nanti SD itu karena akan ada proses munakosyah nanti juga itu harus sudah sampai mana ya. Itu seperti itu Bu Aneng. Jadi awalnya itu jilid 1 ya Bu ya, semua pasti diawali dari situ. Betul. Jilid 1, 2 sampai 6. Mungkin tadi pertanyaan Bu Aneng bagaimana itu bisa melewati jilid demi jilid ya. Nah, ini kebetulan mungkin itu suka lucu ya kalau saya nanya anak SMP ya, atau mungkin kalau anak SD mah kayaknya enggak takut ya, atau paling suka ada yang udah takut ketemu Bu Ella teh gitu ya, Ibu temenin gitu ya, padahal ada Bu Ella teh bukan harimau ya. Nah kita kenapa kita harus betul-betul memperhatikan mutunya, karena itu memang tadi harus terukur tahapannya benar, kemudian capaiannya juga bacaannya standar, itu kan harus diperhatikan ya. Nah bagaimana dari jilid ke jilid itu akan harus dites. Ditesnya juga bukan oleh guru yang bersangkutan. Misalnya saya belajarnya sama Bu Nia, ditesnya berarti nggak sama Bu Nia lagi. Boleh. Ya, kita menghindari untuk penilaian secara subjektif ya. Tapi bagaimana kita bisa betul-betul penilaiannya ini objektif. Nah dari sana nanti kan bisa dilihat, misalkan kemampuan anak bisa atau kurang atau sedang, itu kenapa ya? Apakah itu dari anaknya sendiri, apakah itu kurang support dari orang tuanya di rumah, atau misalkan gurunya juga ada hal yang masih kurang dalam memberikan proses pembelajarannya ya. Jadi itu memang ketika dites itu misalkan jilid 1 itu harus sesuai standarnya. Jilid 1 itu tentang apa? Ya misalkan si anak itu harus baca dengan cepat ya, atau misalkan jilid 3 anak harus betul-betul paham tentang konsep panjang pendek. Nah kita ketika belum lancar di jilid yang diteskan itu nggak bisa lulus, nggak bisa naik ke jilid berikutnya. Kalaupun misalkan ketika anak ada yang belum lancar, itu insya Allah bukan tidak lulus ya, itu sebenarnya ke arah supaya didrill lagi, supaya si anak itu paham dari tahapan ke tahapannya. Ya, bayangkan kalau misalkan kan jilid 1 itu anak bisa membaca huruf hijaiyah secara cepat ya. Pelafalannya harus bagaimana. 2 sudah mengenal huruf sambung. 3 panjang pendek. 4 jilid 4 mulai ke bacaan sukun, tasydid dan seterusnya. 5 bacaan dengung ya. Nah, bayangkan kalau misalkan sekarang tahapan panjang pendek tidak difahami dengan benar, nanti pada saat belajar makin sulit, misalkan di bacaan dengung, nanti tambah sulit. Anak bisa jadi stres. Tapi di sini yang harus dipahami oleh semuanya, insya Allah sesuai dengan moto UMI, bahwa moto UMI itu adalah mudah, menyenangkan, menyentuh hati ya. Kalau anak-anak kecil mungkin ketika ditanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat bersama UMI, mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Suka begitu ya. Kalau anak besar mungkin gak mau ya disuruh begitu ya Mbak Aneng ya. Nah ini bagaimana kita ingin menerapkan bahwa yang namanya belajar Al-Quran itu tidak sulit. Betul. Itu kita harus memahamkan ke sana.
Kemudian juga insya Allah guru-gurunya pun itu kan tidak asal menunjuk guru Al-Quran Umi seperti halnya metode sebelumnya. Iya. Tapi itu harus terkualifikasi juga. Begitu. Hebat Bu sekali. Ane. Nah, tadi kan Bu ya berarti anak-anak harus sebelum lulus jilid 2 misalnya dia belum boleh jilid 3. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kalau saya lihat gitu ya Bu ya di misalnya jilid 3 karena di kelas saya kebanyakan misalnya jilid 3 itu sudah belajar menyambung huruf, sudah mulai panjang pendek. Nah, itu sebetulnya kalau saya lihat sudah bisa baca Quran. Kalau di rumah itu boleh nggak Bu misalnya? Nah, kebetulan ada standarnya. Kalau bisa baca Quran itu nanti sudah melewati jilid 4. Berarti itu udah karena dipastikan. itu kan di jilid 4 itu kan belajar sukun, tasydid ya. Nah, itu sudah mulai dilalanyah lah istilahnya ya, atau sudah mulai diajarkan bagaimana sih cara membaca Al-Quran itu. Tetapi seandainya misalkan belum sampai jilid 4, bagaimana si anak itu nggak apa-apa sih dikenalkan sedikit-sedikit ya, tapi jangan dipaksakan. Nanti anak bisa frustasi ketika bacaannya salah ya. Misalkan pak kekeh orang tuanya nyuruh begini bacanya, si anak padahal belum sampai ke sana. Makanya di sini perlu proses sabar. Ya sampai kadang saya pernah waktu itu kenapa sih kalau naik jilid itu sulit amat gitu ya. Ya makanya kenapa mungkin salah satunya ini program dari kita juga Bu Aneng dari Ibnu Sina itu mengajak orang tua yang mau belajar Umi. Betul ya. Biar nyambung ya Bu ya. Betul ya. Supaya nyambung dan ini luar biasanya anak-anak yang luar biasa itu karena bantuan dari orang tua bukan semata-mata keberhasilan guru dalam mengajar. Begitu ya. Nah, biasanya di minggu berapa saya lupa ya Bu, kemarin sudah dijelaskan kalau orang tua mau bergabung pengajian itu tiap hari Selasa. Tiap hari Selasa dengan POM ya Bu dengan ya. POM sekarang dan itu POM-nya gratis insya Allah. Bangga ya ayah bunda yang mau belajar Umi biar nyambung ya Bu ya. Iya betul. Insya Allah saya ini ada beberapa orang tua yang ketika pandemi kemarin itu luar biasa dengan adanya Umi ini kan belajar ada yang lewat Zoom ya, ada video call seperti itu. Ternyata orang tua yang luar biasa itu turut mendampingi. Bahkan itu ada yang awalnya terasa kok sulit banget ya tes kenaikan jilid itu. Ternyata setelah paham pembelajaran seperti apa, oh memang harus seperti ini, mengajarkan yang benar tuh harus seperti ini, sehingga akhirnya ketika anak sudah paham dengan konsep-konsepnya, orang tua juga bahagia kan Bu Aneng, ketika bacaan anaknya bagus. Kadang kita juga setelah kalau dulu saya juga Bu sebelum kenal Umi ya kalau ngaji terabas aja, tapi setelah Umi tadi kayaknya salah deh gitu. Jadi kita kadang bisa mengkoreksi diri sendiri ya Bu ya. Betul. Dan sebenarnya kan kita tadi patokannya ya Quran surat Muzammil, waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Berarti dengan tartil itu tidak boleh terburu-buru, tidak boleh tergesa-gesa. Belajar Al-Qur'annya harus sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid ya. Walaupun ke anak belum diajarkan ketika belajar jilid 1, nak, kamu harus belajar Ikhfa enggak, nanti kan ada waktunya Bu Aneng. Begitu. Nah, Ibu gimana caranya nih orang tua tahu anak saya tuh udah sampai sini loh bacaannya, hafalannya udah sampai sini nih. Apakah wali kelas yang menginfokan atau misalnya guru uminya bagaimana cara menginfokannya? Kebetulan Masya Allah juga ini difasilitasi ada sistem yang harus kita ikuti, yaitu ada buku prestasi. Buku prestasi apa itu Bu? Umi, buku prestasi Umi. Asalnya dulu itu bentuknya seperti kotak ya. Kartu Umi ya. Tetapi makin kesini kan itu berceceran, kadang rusak, kumel ya. Akhirnya hilang juga, lecek nggak kebaca. Akhirnya dari Umi Foundation itu harus ada buku prestasi. Namanya buku prestasi yang suka dibawa. Kayak buku penghubung Bu Aneng, tapi ini mah khusus keumian ya. Jadi di situ kan guru nanti akan menuliskan pada hari ini belajar suratnya surat apa, ayat berapa, kemudian uminya jilid berapa, halaman berapa. Jadi udah komplit ya Bu ya. Sudah buat ayah bunda yang rajin mah udah pasti tahu ya Bu ya. Gak harus nanya lagi, Bu anak saya lagi belajar apa, gak harus ya Bu ya. Jadi nanti orang tua di rumah tinggal menyimak. Ayo Dek, coba bacakan yang tadi diulangi belajar lagi di sekolah seperti itu. Jadi ayah bunda nanti bisa dicek lagi buku prestasinya warna kuning kalau nggak salah ya Bu ya. Betul. Nanti bisa dicek
per tanggal berapa ada Betul, keterangannya dari guru dan betul. harus diparap orang tua ya Bu ya. Betul, itu karena suka ada yang kosong, Oh, Bu Aneng, itu teh lupa. kosong ya. Ya, entah itu anaknya yang lupa atau siapanya yang lupa Iya, ya. ya, kita Tapi ya. sebenarnya manfaatnya luar biasa. Ketika ngontrol nanti akan tahu begitu. Ibu guru Umi sekarang ada berapa nih Bu? Guru Umi di SD, Di SD ya. di SD itu ada 9 dengan koordinatornya. 9, wah Ya. Masya Allah berarti sudah tidak kelas 1 Ibu ini khusus enggak ya Bu ya, dibagi-bagi. Enggak, dibagi-bagi. Itu kan levelnya. Ini mungkin jangan mengecilkan hati bunda, ayah bunda semuanya ya. Kalaupun anaknya ada di kelompok A, B, C, D itu lebih ke arah bagaimana untuk menyamakan potensi mereka supaya jilidnya juga sama Iya. ya. Kan misalkan kalau jilid 6 sama jilid 4 disatukan jadi stres anak yang jilid 4 kenapa Dan- saya belum jilid 6 ya. Iya. Seperti itu, tapi semuanya pada dasarnya mau ada di kelompok manapun itu targetannya harus benar ya, begitu Bu Ana. Persyaratannya Bu, barangkali nih nanti ada yang nonton, aduh tertarik nih jadi guru Umi. Iya. Itu tuh persyaratannya apa sih Bu kalau mau jadi guru Umi? Ini untuk jadi guru Al-Quran khususnya metode Umi ini harus terkualifikasi mengikuti mengikuti persyaratan-persyaratannya, yaitu mengikuti kegiatan sertifikasi Umi. Oh, jadi Nah, semuanya harus ikut dulu. Tersertifikasi Umi, tetapi ya. sebelum sertifikasi Umi itu sendiri itu harus ada yang namanya tashih. Dites bacaan Al-Quran dari Umi Foundation atau Umi Bandung Raya. Jadi di sana sudah ada timnya. Ini sudah pas belum untuk mengikuti sertifikasi dan itu harus lulus sampai dengan pemahaman Gorib. Oh, Ya, jadi 1 sampai 6-nya harus lulus. Kemudian Tajwid. nanti enggak kalau tajwid ya otomatis kan sebenarnya itu belajar tajwid juga dengan membaca dengungnya benar ya, panjang pendeknya benar seperti itu. Tapi harus memahami tentang pembelajaran Ghoroibul Quran ya, ada bacaan-bacaan yang khusus dalam Al-Qur'an. Seperti itu Bu Aneng. jadi harus tersertifikasi dulu ya Bu. Apakah di sini udah sertifikasi semua Bu? Guru Uminya? Alhamdulillah sudah. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah, Jadi nggak yang di usah SD ini diragukan sudah lagi ya Bu ya. Insya Allah ya. Insya Sudah Allah. pakarnya. Dan terus kita bina ya. Jadi tidak Bu Aneng itu tidak cukup saat sertifikasi aja. Misalkan sudah ada bekal sertifikasi udah aja, enggak. Kita juga tiap pekan ada pertemuan ya. Jadi bina baca Al-Qur'an. Oh, tetap ada guru-guru pembinaan juga? tetap dites lagi. Oh, guru Umi juga Bu, sama tetap. Bu Ella. Tetap pokoknya mah kita berbagi tugas sama Pak Tiwan ya, kadang-kadang Masya sama Allah. saya, kadang-kadang sama Pak Tiwan begitu. Dan jangan khawatir juga, wali kelas juga sama Bu ya. Ih, Belajar justru, Umi betul, juga. luar Jadi biasa kita ya. Ini nggak bukan muji depan Bu Aneng ya. ada. Ini Jadi waktu saya sesuai lewat sini. nih, Bu Aneng lagi di sana ya, kalau tidak salah saya lewat Bu Rika ya. Kemudian karena memang program belajar tahsin Umi di SD berjalan juga, Masya Allah, ini bersinergis dengan pembelajaran Umi. Guru Umi sangat terbantu sekali ya. Iya. Nah waktu itu Bu Aneng baca, wah Bu Aneng sudah ini seperti guru Umi ya, gitu. Nadanya. Ya betul ya, ini Pak Tiwan ya. Ketika guru-guru sudah sejalan tahsinnya dan lain sebagainya, itu akan sangat membantu anak-anak untuk murojaah, melafalkan bacaannya dengan benar, itu Masya Allah. Karena kita di kelas juga ada targetan ya Pak Tiwan, seperti misalnya zuhur tuh harus sholatnya ini, karena kalau kelas kecil kan masih dizaharin. Kadang suka malu sendiri, benar gak ya bacanya? Gitu. Jadi manfaatnya kita juga belajar ya jadi Bu Aneng belajar, ya. jadi termotivasi. Tidak jadi beban kan ya? Iya, jadinya kan malah murid saya ada yang udah 5 juz hafalannya, jadi kadang Bu Aneng bacanya salah. Oh iya, aduh maaf. Jadi Alhamdulillah tetap ya, harus yang belajar. namanya dikoreksi tidak harus oleh guru ngaji ya. Iya. Anak-anak kita yang sudah lebih hebat pun kita terima kalau Masya kita Allah. salah ya, luar Iya. biasa. Nah itu Bu, tadi ya ternyata persyaratannya untuk menjadi pengajar di sini adalah harus tersertifikasi dan bukan lulus oleh Bu Ella sendiri, tapi Bukan. ada tim khusus dari Umi Iya. Bandung untuk Iya. mengujinya. Betul. Nah kalau Ibnu Sina kan dari kelas 1 udah pakai Umi, TK udah ya Bu ya metode Iya. Umi, SMP juga metode Umi. Ini bagaimana Bu jika ada siswa SD melanjutkan ke sekolah lain yang tidak ada metode Uminya, kira-kira ada nggak Bu target Umi untuk siswa yang sudah lulus Ibnu Sina?
Ya, ini kan sebenarnya dari pembelajaran Umi sendiri itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui ya. Selesai beres Umi tadi sampai tajwid, itu anak-anak harus mengikuti kegiatan munakosyah ya. Munakosyah. Nah, nanti munakosyah itu dites dari luar dari Umi Bandung Raya. Tetapi sebelum munakosyah itu kita akan ada latihan dulu untuk anak-anak supaya tidak kaget. Sekalian itu ada Ibu, pramunakosyah ya. Nah, persyaratannya itu memang anak sudah lulus sampai dengan sudah lulus sampai dengan tajwid. Ya, baru bisa munakosyah tartil. Tetapi juga tidak memotivasi atau menyemangati anak-anak yang kemampuan hafalannya bagus, itu juga ada munakosyah tahfidz Bu Aneng. Ada beda lagi nih Bu, tartil sama ada munakosyah itu ada dua. Ada munakosyah tartil, ada munakosyah tahfidz ya. Kalau tartil tadi adalah bagaimana tadi anak sudah mengikuti jilid demi jilid sampai dengan tajwid, tetapi hafalannya pun itu akan diteskan juga. Itu munakosyah tartil. Nah, kalau munakosyah tahfidz itu per juz. Ya, misalkan anak-anak yang sudah beres sampai juz 30, berarti nanti akan ditesnya juz 30. Masya Allah sekarang ya, anak-anak kelas 2, Cila itu kelas berapa ya? Kelas 3. Lail kelas 3 ya. Itu murid Bu Aneng kan luar biasa ya, kita kalah ya Bu Aneng ya. Masya Allah, tapi mudah-mudahan jadi kita semangat ya, luar biasa itu. Mereka sekarang sudah ada yang juz 1. Ya, itu Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, mereka itu ada yang bahkan munakosyah tahun ini kalau tidak salah ikut munakosyah tartil ya Cila ya. Ya, munakosyah tartil. Tapi sebelum-sebelumnya anak-anak itu luar biasa ikut juz 30, 29, bahkan 28 ya terakhir itu. 29 ya. 29. Sekarang baru ke juz 1. Ya seperti itu, atau ada yang ke juz 28. Itu boleh ya, kalaupun belum beres munakosyah tartilnya belum diikuti tapi kemampuan hafalannya sudah bagus, kita fasilitasinya lewat munakosyah tahfidz. Itu berarti di kelas 6 nanti, atau kalaupun dia di kelas Bu Aneng, kalau dulu awal-awal kita mulai munakosyah itu selalu identiknya anak kelas 6 yang ikut munakosyah itu. Tapi kita kan ada perbaikan di sistem kita juga di dalam. Bagaimana kita ingin mengejar targetan yang diharapkan ya. Makanya Umi itu kita sampai berapa kita ada berapa hari ya. Itu kan awal-awal berapa tahun ke belakang, kelas 1 sampai kelas 3 itu 5 hari ya. 5 hari. Nah, baru setelah mereka sudah mencapai itu kelas 4 sampai 6 jadi 4 hari. Dan itu akan semakin mereka sering belajar uminya atau Al-Qur'annya, akan semakin terasah kemampuan mereka dalam membacanya. Seperti itu. Tiap hari kalau kelas 3 ya Patiwan, Senin sampai Jumat. Iya, 1 sampai kelas 3 itu 5 hari. 5 hari. Iya. Nah, pernah nggak Bu misalnya dia sudah kelas 6 tapi belum bisa mengikuti munakosyah tahfidz ataupun tartil. Nah, bagaimana? Kebetulan kita sekarang, kalau dulu itu anak kita hargai, kita kasih kita kasih sertifikat dari sekolah. Nah, kebetulan sekarang itu ada program dari Boleh Umi, agak dekat Ibu? Dari Umi sendiri itu ada program sekarang itu udah lama sebenarnya, cuma untuk Ibnu Sina sendiri ini baru sekarang ya Patiwan ya. Supaya anak-anak juga tetap semangat, terasa terhargai gitu ya. Mereka tuh sudah berjuang selama 6 tahun belajar Umi gitu. Nah, sekarang itu ada munakosyah jilid. Munakosyah jilid. Iya. Jadi misalkan sampai kelas 6 nanti akhir Mei misalkan ya, anak-anak itu sudah sampai jilid berapa. Nah, nanti yang akan diteskannya itu adalah sampai jilid itu. Misalnya baru jilid 4 berarti jilid 4 itu yang akan diteskan. Betul, munakosyah jilid. Jadi nanti apakah walaupun sampai munakosyah sampai jilid 4 bacaannya itu sudah betul atau belum. Ya, jangan sampai kita tuh segera ingin beres jilid tapi bacaannya belum standar. Gitu begitu ya Bu Aneng. Mudah-mudahan ini anak-anak tetap semangat walaupun mereka belum sempat misalkan selama di Ibnu Sina mengikuti munakosyah tartil tahfidz, tapi yakin mereka punya kemampuan lain. Ya, Allah kan ciptakan manusia itu tidak sempurna ya. Mungkin ada yang kemampuan di bacaan Al-Quran, ada kemampuan di seni, olahraga. Tapi bagaimana kita ingin menyiapkan mereka yang pandai seni, pandai olahraga. Karena kita adalah Muslim, menghantarkan mereka untuk menjadi orang-orang yang cinta Quran. Amin. Ya, itu mungkin Masya Allah. Berarti Bu,
nanti tuh munakosyah yang menguji bukan Bu Ella lagi nih. Kan kalau bukan di sekolah Patiwan. yang ngajar Bu Nia, yang nguji Patiwan atau Bu Ella. Kalau Betul. sekarang nanti yang nguji dari Umi. Dari Umi Bandung Raya. Oh. Ya, jadi tapi anak-anak sudah kita latihkan di Pramunakosah. Pada saat Pramunakosah nanti yang melatihnya adalah tim Umi dari SD. Dari SD. Iya. Nah itu kan sebentar lagi kita juga mau ini ya Bu ya. Munakosyah Mau insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 21 Februari. 21 Ya, Februari. Wah 21 sebentar Februari lagi ya? dong ya. Iya, 21 Februari betul. Nanti tanggal 14 atau tanggal berapa? Tanggal 7 Februari itu akan dilaksanakan Pramunakosah. Pramunakosah itu berarti latihan ya Bu ya. Kebetulan sekarang berbeda sistemnya juga. Kalau dulu itu Pramunakosah itu melatihlah anak-anak untuk menuju ikutan munakosah. Kalau sekarang itu betul-betul seleksi juga ya untuk aturan dari Umi Foundation Pusat dari Surabaya. Jadi anak-anak yang munakosah itu yang sudah dipastikan akan lulus. Oh, berarti memang kalau begitu akan ada yang gugur kalau misalnya ada sistem gugur. Ya. Betul. Tetapi kita tidak mengecilkan hati mereka untuk tidak ikut seperti itu. Kenapa? Karena memang pada saat itu anak-anak yang misalkan tidak lolos untuk ikutan munakosyah ya, anak itu tuh nanti kalau misalkan belum kelas 6 nanti bisa ikut di tahun berikutnya. Sambil dikuatkan kembali pembelajarannya. Kalau misalkan mereka sudah kelas 6, berarti mereka akan ikutnya munakosyah tartil atau tahfidz yang mereka kuasai. Seperti itu Bu Ani. Nah Bu, karena bentar lagi kita mau munakosyah nih, kira-kira Ibu ada tips dan trik nih buat anak-anak yang akan mengikuti berarti pramunakosyah dulu. Nih boleh Bu. Ke kamera mana Patiwan? Baik. Untuk anak-anak yang akan ikut munakosyah atau sebentar lagi akan pramunakosyah, semangatnya satu, bismillah karena Allah ya, minta pertolongan kepada Allah. Semoga Allah memudahkan tes-tesnya ya, semoga Allah lancarkan. Nah, tips yang kedua adalah harus murojaah ya, baik itu murojaah hafalan Al-Qur'annya maupun harus sering baca apa yang sudah disampaikan oleh guru-gurunya. Karena nanti yang akan diteskan itu Bu Aneng ya, nanti akan diteskan itu adalah tashihnya, bacaan Al-Qur'annya itu sudah betul atau belum. Kemudian juga hafalan suratnya. Kalau munakosyah tartil itu dari mulai Al-Fatihah, An-Nas sampai dengan Quran surat Al-A'la. Ya, anak-anak itu harus terkuasai. Kemudian nanti akan ada tes tajwid, tes gorib. Wah, Masya Allah Bu Aneng. Nanti kalau lihat ya anak-anak yang sedang tes munakosyah itu kita sampai, kalau saya aja mengetes itu Masya Allah luar biasa kemampuan mereka dalam belajar Al-Quran itu luar biasa. Masya Allah ya anak-anak jangan lupa dicatat apa yang tadi sudah Bu Ella sampaikan ya. Wah Masya Allah ya Bu Ella, obrolan kita nih hampir 30 menit lebih. Tidak terasa. Terakhir nih Bu, pesan dan untuk semua siswa nih yang akan mengikuti munakosyah maupun yang belum mengikuti tentang belajar Umi. Untuk anak-anak semuanya, kita adalah sebagai seorang muslimah ya. Dan ada hadis yang mengatakan sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran ya. Sehebat apapun kalian, mau menjadi apapun kalian, tetap semangat untuk senantiasa kalian menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran. Berawal dari apa? Berawal kalian harus belajar membaca Al-Quran dengan tartil, dengan benar. Insya Allah dari situ kita akan belajar, nanti akan belajar mentadaburi Al-Quran Bu Aneng. Kemudian kita juga akan mengamalkan Al-Quran ya. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita pun saat ini suatu saat mereka akan menjadi pengajar-pengajar Al-Quran juga. Mau jadi apapun, mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau yang lainnya. Begitu Bu An. Wah baik, itu tadi tips dan trik dari Bu Ella serta motivasi di akhir untuk semua siswa ya tentang belajar Umi. Bagi orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya, insya Allah ya Bu ya hidupnya bermanfaat, disayang Allah. Amin. Baik Bu Ella, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Aneng. Waktunya sudah menyempatkan datang ke podcast kita Ibu. Insya Allah Bu Ella sehat selalu ya. Amin. Mudah-mudahan harapan kita juga
kita menggembleng Al-Quran tidak untuk anak-anak saja. Betul. Mudah-mudahan keluarga besar Ibnu Sina pun, baik para guru, karyawan maupun para orang tua senantiasa bersama-sama mau terus bersama Al-Quran. Hidup bersama Al-Quran, insya Allah hidup kita menjadi lebih berkah. Amin. Ya, baik. Terima kasih Sobat Smart yang sudah menyaksikan kita dari awal sampai akhir. Nah, hari ini ada pengumuman giveaway ya, boleh dicek di feeds kita, di Instastory, kemudian di di deskripsi ya, di deskripsi nanti dicek siapa pemenang dari episode sebelumnya. Sekali lagi terima kasih Bu Ella, tepuk tangan Bu dong. Gak kerasa ya 30 menit berbicara tentang Umi. Sebetulnya masih banyak sih Bu yang ingin ditanyakan, cuman kasihan aja Bu Widya nanti ngeditnya kelamaan. Nanti buat yang masih penasaran, masih ada yang ingin ditanyakan tentang Umi, tentang apa, boleh nanti di komen. Mau bertanya ke Bu Ella langsung juga boleh. Satu lagi Bu Aneng ya. Bu. Mungkin untuk para orang tua yang kebingungan mengajarkan anak Al-Quran, kebetulan di Ibnu Sina sendiri sudah ada YouTube-nya, channel YouTube khusus channel Umi. YouTube jangan lupa like. Apa Pak Tiwan namanya ya? Ibnu Sina Al-Quran Center ya, jangan lupa ya. Insya Allah juga. Itu manfaatnya luar biasa. Walaupun nanti kita akan ada revisi-revisi lagi ya Pak Tiwan ya, kita sambil berjalan, tapi supaya orang tua tidak kebingungan, terutama yang memang belum bisa bergabung belajar juga, itu bisa lihat dari sana. Insya Allah. Jadi selain nanti bisa lihat di channel YouTube-nya tadi Ibnu Sina Al-Quran Center, di sana ada cara baca jilid 1 juga udah ada ya, sudah ada semuanya ya, sampai dengan tajwid. Sampai tajwid. Atau boleh bisa ikut langsung pengajiannya Bu Ella. Hari Selasa. Setiap hari Selasa. Nanti ketemu dengan orang tua yang lain ya Bu ya. Sambil silaturahmi. Oh iya, ini yang menarik Bu Aneng ya. Mudah-mudahan ini memang ke Ibnu Sina juga. Jadi alhamdulillah dengan adanya pembelajaran Umi mulai dari TK, SD, SMP, orang tua jadi penasaran lanjutannya ini apa. Nah ya, jadi nanti kalaupun sudah beres munakosah tartil, itu ada pembelajaran turjuman, dan ini di SD sudah ada. Apalagi ya itu turjuman, itu nanti lain waktu ya, supaya penasaran. Nanti mampir lagi Bu Ella ke sini. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Sobat Smart sudah nyimak kita. Insya Allah ada pengumuman giveaway. Nanti sekali lagi saya umumkan di Instastory atau di feeds ataupun di deskripsi ini. Terima kasih sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.